Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 yang jatuh pada Selasa 17 Februari 2026 menandai dimulainya Tahun Kuda Api. Dalam rangka menyambut momen tersebut, masyarakat Tionghoa Yogyakarta yang tergabung dalam Jogja Chinese Art and Culture Center atau JCACC kembali menyelenggarakan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21. Pada tahun 2026, PBTY ke-21 mengusung tema Warisan Budaya, Kekuatan Bangsa. Tema ini mengandung pesan bahwa nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi merupakan sumber kekuatan utama dalam membangun jati diri, persatuan, dan kemajuan bangsa. Ya, malam hari ini kita semua bersama-sama berkumpul di Jalan Surya Atmajan, depan dari kantor Kepatihan, kantor Gubernur, untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Imlek yang kemudian dilakukan setiap tahunnya dan diselenggarakan oleh Jogja Chinese Art Culture Center dan difasilitasi, didukung sepenuhnya support oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga dari Dinas Kebudayaan memanfaatkan atau menggunakan dana istimewa dari Paniradyo Keistimewaan. Malam ini adalah pembukaan dan acara ini akan berlangsung selama 7 hari sampai dengan tanggal 3 Maret 2026. Warisan budaya baik berupa seni, adat istiadat, bahasa, tradisi maupun kearifan lokal menjadi fondasi moral dan sosial yang membentuk karakter bangsa di masa kini dan masa depan. Suasana hangat dan semarak menandai dibukanya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21 tahun 2026, Rabu malam 25 Februari 2026. Acara dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Wali Kota Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, tokoh masyarakat, perwakilan komunitas, dan tamu undangan lainnya. Untuk PBTY ke-21 ini, hari ini adalah hari pertama, tanggal 25 Februari. Kita ada di panggung utama saat ini, akan ada pembukaan PBTY ke-21. Untuk pembukaan yang berbeda di tahun ini adalah jam bukanya. Kita harus menunggu dulu untuk menunaikan ibadah buka puasa, lalu ada sholat isya sampai tarawih. Untuk rangkaian acara pada hari ini, kita ada penampilan 3 yang spesial. Kita ada pertunjukan tarian dari Tiongkok, tapi yang ditarikan oleh anak-anak dari Yogyakarta. Yang kedua nanti ada tarian Nusantara. Yang ketiga ada naga putih. Naga putih ini adalah naga kebanggaan dari DIY, karena naga putih ini mewakili DIY untuk bertanding di PON dan mendapatkan medali emas. Lalu di kejuaraan internasional di Sanya, Hainan, China itu mendapatkan medali perunggu. Yang kami hormati Konsulat Jenderal. Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan bahwa setiap perayaan budaya sejatinya adalah ruang batin peradaban. Sebuah ruang di mana nilai luhur dihidupkan kembali.
kesadaran ditinggikan dan tekad ditempa untuk memuliakan kehidupan dalam keseimbangan dan kebermanfaatan. Dan dalam turut mensyukuri Tahun Baru Imlek 2577 Konsili, baik dalam kapasitas sebagai gubernur maupun secara pribadi, saya mengucapkan kongsi bacai. Selamat Tahun Baru, semoga rezeki dan keberkahan menyertai kita bersama. Dan hadirin yang berbahagia, untuk dibukanya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21 tahun 2026 akan dihitung mundur dari 3, 2, 1. Dengan ini Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21 tahun 2026 resmi dibuka. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Sri Sultan juga menyinggung makna khusus PBTY yang berlangsung dalam suasana Ramadan. Di tengah laku menahan nafsu, ruang budaya tetap terbuka sebagai ruang perjumpaan nilai. Bahkan PBTY menghadirkan tausiah, berbagi takjil, dan kegiatan kebersamaan lainnya. Memasuki Tahun Kuda Api, Sri Sultan juga mengajak masyarakat untuk menyalurkan energi semangat tahun tersebut ke arah yang positif. Menurutnya, semangat membara tersebut harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam mempererat tali persaudaraan dan menjaga persatuan bangsa lewat jalur kebudayaan yang inklusif. Sri Sultan meyakini bahwa budaya memiliki kekuatan magis untuk merobohkan sekat-sekat identitas yang seringkali memisahkan kelompok masyarakat. Ya, tentunya selama 7 hari ini, 1 pekan ini banyak sekali atraksi yang kemudian melibatkan berbagai komunitas, termasuk juga UMKM di daerah Semarang Yogyakarta yang menyajikan banyak sekali dagangan atau produk-produk yang berkualitas yang dihasilkan oleh warga daerah Semarang Yogyakarta, yang ini dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara yang tengah berada di kota Yogyakarta ini. Monggo kami undang semuanya untuk kemudian berpartisipasi. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan PBTY ke-21 ini. Menurutnya, Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam hal asimilasi budaya. Di kawasan Ketandan, masyarakat bisa menyaksikan secara langsung bagaimana elemen budaya Tionghoa berpadu secara organik dengan nafas kebudayaan Jawa tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Hasto juga optimis bahwa PBTY ke-21 akan menjadi motor penggerak pariwisata yang signifikan. Dengan bertambahnya akses penerbangan baru menuju DIY, festival berbasis budaya ini diprediksi akan menyedot lebih banyak pengunjung yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Yogyakarta sebagai destinasi wisata tematik kelas dunia. Untuk PBTY ini kan sudah ke-21 kali, dan ini bukan hanya sekedar acara. Di PBTY ini adalah tempat untuk bersatu dari apa? Dari budaya, dari keragaman suku, dari keragaman agama, dan semuanya. Kita yakin kita bisa menunjukkan dengan perbedaan seni dan perbedaan budaya, kita bisa jadikan satu, ditampilkan dan dinikmati bersama-sama.
hanya ada di Yogyakarta sebagai City of Tolerance. Penyelenggaraan PBTY ke-21 tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Hal ini memberikan warna baru bagi aktivitas masyarakat Jogja. Kawasan Ketandan yang biasanya mulai ramai pada malam hari terlihat sudah dipadati pengunjung sejak sore menjelang waktu berbuka puasa. Fenomena ini menjadikan PBTY sebagai lokasi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka yang unik. Banyak warga yang sengaja datang untuk mencari takjil atau menu buka puasa dari deretan kuliner Nusantara yang dijajakan di area festival. Ya, kita sedapat mungkin makin lama makin bagus, ya, sehingga bisa menampilkan seni budaya seluruh Nusantara, ya, menjadi mendorong rasa persatuan keluarga besar Indonesia ini. Ketua Umum PBTY ke-21 Jimmy Sutanto menegaskan bahwa Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta merupakan agenda budaya tahunan yang digelar setiap perayaan Tahun Baru Tionghoa. Awalnya berlangsung selama 5 hari, namun sejak 2017 diperpanjang menjadi 7 hari. Bahkan sejumlah kepala daerah dari luar wilayah menyatakan ketertarikan untuk melihat dan mempelajari konsep festival ini. Kedepan, ia berharap PBTY semakin berkembang dan mampu menampilkan seni budaya dari seluruh Nusantara, sehingga semakin memperkuat rasa persatuan dalam keluarga besar Indonesia. Keseluruhan pertunjukan tersebut semakin menegaskan semangat keberagaman yang menjadi ruh dalam perhelatan budaya ini. Suasana kian semarak saat berbagai pertunjukan khas Tionghoa tampil memukau di hadapan ribuan pengunjung. Sorotan tertuju pada atraksi Naga Putih dari Naga DIY peraih juara PON 2024 yang meliuk lincah mengikuti tabuhan genderang penuh energi. Tak kalah memikat, Barongsai Naga Selatan tampil atraktif dengan gerakan akrobatik yang memancing decak kagum penonton. Sementara itu, Fire Dance Agni dari Jogja Fire Dance menghadirkan pertunjukan api yang dramatis dan penuh magis di tengah malam pecinan Ketandan. Ya, tentunya harapan ke depan kegiatan ini lebih mampu untuk kemudian mengundang wisatawan-wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara ke daerah Semojo Jakarta, dan kemudian memastikan bahwa dunia pariwisata di daerah Semojo Jakarta terus bergulir, berakselerasi untuk menjadi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing internasional, dan tentunya berkelanjutan. Sebagai penutup, atraksi Barongsai dari Naga Selatan kembali hadir memeriahkan panggung, menandai berakhirnya rangkaian pembukaan dengan tepuk tangan meriah dan suasana penuh sukacita. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Pratanadi, mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan perayaan Hari Raya Imlek 2026 yang digelar selama 7 hari mulai 25 Februari hingga 3 Maret 2026. Menurut Imam, perayaan yang diselenggarakan oleh Jogja Chinese Art Culture Center ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan DIY melalui dana keistimewaan dari Paniradia Keistimewaan DIY. Pemerintah berharap kegiatan ini juga mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Dipusatkan di kawasan Jalan Suryataman hingga Ketandan, rangkaian acara akan berlangsung hingga 3 Maret 2026
menghadirkan beragam pertunjukan seni dan tradisi yang memikat ribuan pengunjung. Terdapat pula bazar yang menghadirkan ragam kuliner, produk UMKM, pernak-pernik Imlek, layanan fortune teller, konsultasi feng shui, hingga pengobatan tradisional. Selama bulan Ramadan, keberadaan bazar juga diharapkan menjadi alternatif ngabuburit yang positif, sekaligus pusat pilihan kuliner berbuka puasa bersama keluarga. Kita contohnya UMKM yang kita wadai di sini ada 120 UMKM dan itu perputaran ekonominya tiap hari itu bisa rata-rata 7 juta. Jadi sangat berpotensi sekali. Itu hanya UMKM yang ada di PBTY. Sedangkan masyarakat yang di sekitar pasti terdampak. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21 tahun 2026 menghadirkan rangkaian acara selama 7 hari penuh di Kampung Ketandan. Acara ini berlangsung setiap hari mulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sabtu malam 28 Februari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat, perhatian publik tertuju pada Malioboro Imlek Karnival. Karnaval budaya ini melintasi Jalan Malioboro dari gedung DPRD hingga titik 0 km, menghadirkan parade kolosal yang memadukan tradisi Tionghoa dan budaya Nusantara dalam satu perhelatan meriah. Malioboro pun berubah menjadi panggung budaya terbuka. Dari gedung DPRD hingga titik 0 km, ribuan pasang mata menyaksikan iring-iringan karnaval yang melintas penuh warna dan semangat. Mulai dari tanggal 25 ini sampai dengan nanti tanggal 3 Maret, itu rangkaian acaranya luar biasa ya. Jadi tentunya sangat menarik bagi wisatawan-wisatawan dari luar daerah Semarang Jakarta untuk ikut menyaksikan acara ini. Dan nanti puncaknya pada hari Sabtu yang kemudian ada karnival yang itu sangat menarik, melibatkan banyak sekali komunitas yang bergabung untuk kemudian memeriahkan karnival tersebut. Dan ini adalah puncak acara yang kemudian setiap tahunnya hanya sekali, sehingga kami mengundang betul teman-teman wisatawan dari sekitar daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari luar daerah Istimewa Yogyakarta, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang kemudian bisa bersama-sama dengan kami di sini di daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriahkan Hari Raya Imlek tahun 2026. Tampil sebagai pembuka acara, tarian Yi Mong Chiang Hu dari Paguyuban Fuking. Tarian ini menghadirkan koreografi yang energik dengan balutan kostum bernuansa Tionghoa yang khas oleh para wanita. Dengan koreografi yang lincah dan penuh ekspresi, tarian ini menjadi salah satu atraksi yang menambah warna dalam kemeriahan karnival malam itu. Hujan yang sempat mengguyur kawasan Malioboro tak menyurutkan antusiasme warga dan wisatawan. Mereka tetap bertahan demi menyaksikan kemeriahan Malioboro Imlek Karnival yang menjadi rangkaian utama Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21. Sejak sebelum pukul 20 waktu Indonesia Barat, ribuan masyarakat telah memadati sepanjang jalur karnaval. Parade budaya ini menempuh jarak kurang lebih 1,8 km, dimulai dari gedung DPRD DIY hingga titik 0 km Yogyakarta. Meski cuaca kurang bersahabat, iring-iringan peserta tetap tampil maksimal. Kolaborasi seni Tionghoa dan budaya lokal tersaji memukau, menghadirkan perpaduan warna, musik, dan gerak yang menyihir perhatian penonton di sepanjang rute. Selain rangkaian acara di Ketandan selama 7 hari, kita ada karnaval 1 hari, yaitu di tanggal 28 Februari, hari Sabtu. Dan karnavalnya sendiri akan mulai dari jam 8 malam, start dari gedung DPRD DIY, dan finishnya nanti di titik 0 km. Pertunjukan barongsai dan liong menjadi magnet utama yang paling dinantikan. Meski panggung jalanan sempat basah oleh hujan, para penampil tetap atraktif dan energik.
Sorak-sorai penonton terdengar menggema setiap kali barongsai melompat lincah dan liong meliuk mengikuti irama musik. Tak hanya itu, parade seni wastra dan kriya turut memeriahkan jalannya karnaval. Busana penuh warna dengan detail budaya Tionghoa dan sentuhan lokal Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus menghadirkan banyak momen menarik untuk diabadikan. Malioboro Imlek Karnival juga dihadiri sejumlah tokoh penting. Tampak hadir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan atau Event Pariwisata RI, jajaran Forkopimda DIY, Forkopimda Kota Yogyakarta, para ketua paguyuban dan organisasi, tokoh masyarakat, budayawan, dan tamu undangan yang turut menyaksikan kemeriahan karnaval budaya tersebut. Kelompok paguyuban Tionghoa turut ambil dalam karnaval tersebut, di antaranya Yayasan Bakti Loka, Perkumpulan Budi Abadi atau HUHAPW, Perhimpunan Fuking, Paguyuban HK Yogyakarta atau PHJ, Perhimpunan Warga Cantonis Yogyakarta, Paguyuban Warga Tionghoa Bakti Putra Yogyakarta, Paguyuban Alumni Sekolah Tionghoa Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Perkumpulan Urusan Kematian Yogyakarta atau PUKJ, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI DIY, Yayasan Persaudaraan Masyarakat Jogja atau YPMJ, Perhimpunan Warga Hinan Yogyakarta, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI DIY, serta Perkumpulan Marga Huang Yogyakarta. Masyarakat seluruh DIY untuk kemudian berbondong-bondong menghadiri acara ini, memeriahkan acara ini karena luar biasa atraksi-atraksi yang dipersembahkan oleh Jogja Chinese Art Culture Center dan komunitas lainnya yang kemudian bergabung di sini untuk bersama-sama memeriahkan perayaan Hari Imlek di daerah Semarang Jakarta. Mungkin seperti itu. Rangkaian perayaan terus berlanjut hingga Minggu dan Senin, menghadirkan beragam pertunjukan seni komunitas, lomba budaya, serta hiburan di atas panggung. Puncaknya pada Selasa 3 Maret 2026, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21 akan resmi ditutup dengan atraksi barongsai dan liong. Penampilan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan, sekaligus menandai berakhirnya 7 hari perayaan budaya yang penuh warna dan makna. Tia Susanto, Puspadanta melaporkan.